Riva, kamu lagi apa? Aku lagi belajar besaran arus bolak-balik, tapi aku kurang paham. Boleh tolong jelasin nggak? Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Salma Naura. Kali ini kita akan belajar fisika, yaitu tentang besaran arus bolak-balik. Tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah teman-teman, jadi apa sih tujuan pembelajaran kita? Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mampu melakukan pengukuran besaran-besaran listrik bolak-balik dengan benar setelah berdiskusi tentang tegangan, arus, dan impedansi. Dan yang kedua, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan rangkaian arus bolak-balik dengan benar setelah mempelajari penerapan rangkaian arus bolak-balik. Tegangan arus. Rangkaian arus bolak-balik AC terdiri atas elemen-elemen rangkaian dan sumber tegangan AC. Elemen-elemen rangkaian dapat berupa hambatan resistor, kumparan induktor, atau kapasitor. Tegangan bolak-balik merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu arus bolak-balik. Persamaan umum untuk arus dan tegangan bolak-balik seperti berikut. I sama dengan I maksimum sin omega T dan V sama dengan V maksimum sin omega T. Besaran arus dan tegangan bolak-balik atau AC bisa diukur dengan menggunakan alat ukur yang disebut dengan osiloskop. Dari pengukuran menggunakan osiloskop akan didapat tampilan kurva arus dan tegangan bolak-balik yang berbentuk mirip dengan kurva atau grafik sinus. Tegangan dari puncak ke puncak atau VPP sama dengan 2 kali tegangan maksimum atau VM. Arus dan tegangan efektif. Arus dan tegangan efektif adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang menghasilkan efek panas atau kalor, yang sama dengan sesuatu nilai arus dan tegangan searah. Apabila tegangan dan kuat arus diukur dengan alat ukur arus bolak-balik seperti voltmeter, ampermeter, AC, atau multimeter, maka nilai yang ditunjukkan oleh alat tersebut sebenarnya adalah besar nilai efektifnya. Hubungan matematis antara arus dan tegangan maksimum dan efektif sebagai berikut. V maksimum sama dengan VF akar 2 atau VF sama dengan V maksimum per akar 2. I maksimum sama dengan IF akar 2 atau IF sama dengan I maksimum per akar 2. Keterangannya adalah V maksimum merupakan tegangan maksimal yang satuannya volt, VF tegangan efektif, I maksimum kuat arus maksimal, dan IF adalah kuat arus efektif. Arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga arus searah yang tetap memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Besar tegangan dan kuat arus rata-rata dirumuskan IR sama dengan 2I maksimum per Pi, VR sama dengan 2 maksimum per Pi, dan keterangannya adalah IR sama dengan kuat arus rata-rata dan VR adalah tegangan rata-rata. Berdasarkan materi dan rumusan di atas, mari kita lihat contoh soalnya. Soal pertama, sinyal arus sebuah generator AC bersesuaian dengan fungsi I sama dengan akar 2 sin omega T. Jika I dalam kiloampere dan T dalam sekon, tentukan kuat arus efektif dan kuat arus rata-rata pada generator tersebut. Berikut merupakan pembahasannya. Diketahui I sama dengan akar 2 sin omega T Ka. Dengan menganalogikan dua persamaan tersebut, maka IM sama dengan akar 2 sin omega T Ka, IF sama dengan IM per akar 2 sama dengan akar 2 Ka per akar 2 sama dengan 2 Ka. Contoh selanjutnya, hambatan 50 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang memenuhi persamaan V sama dengan 200 sin 200 T. Jika V dalam volt dan T dalam sekon, besar arus rata-rata yang mengalir pada hambatan tersebut adalah. Jawabannya, diketahui R sama dengan 50 ohm karena persamaan V sama dengan Vm dikali sin omega T, V sama dengan 200 sin 200 T, maka didapatlah Vm sama dengan 200 V. Ditanya IR atau arus rata-rata. Arus rata-rata sama dengan 2 dikali IM per Pi, IM sama dengan Vm per R 200 per 50 sama dengan 4A. Langsung substitusikan, IR sama dengan 2 kali IM per Pi, IR 2 kali 4 per Pi, IR sama dengan 8 per 3,14. Jadi IR-nya adalah 2,55A. Nah teman-teman, berdasarkan materi dan rumusan di atas, mari kita latihan soal-soalnya ya.
Soal pertama, sumber tegangan bolak-balik dihubungkan dengan osiloskop dengan mengatur tombol skala vertikal pada angka 4 volt per cm dan tombol sweep time pada angka 5 ms per cm. Tegangan efektif dan frekuensinya adalah... Berikut merupakan pembahasannya. Banyak kotak sama dengan 2. Vmax 2 dikali 4 volt sama dengan 8 volt. Yang pertama, cari tegangan efektifnya. Vf sama dengan V maksimum per akar 2, sama dengan 8 per akar 2. 8 per akar 2 dirasionalkan dengan 2 akar 2 per akar 2. Vf sama dengan 4 akar 2 volt. Banyak kotak sama dengan 4. T-nya 4 dikali 5 ms, sama dengan 20 ms atau 0,02 sekon. Yang kedua, cari frekuensi. F sama dengan 1 per T. F sama dengan 1 dibagi 0,02. Jadi, F-nya adalah 50 Hz. Soal kedua, arus rata-rata dari sebuah sinyal arus bolak-balik I sama dengan 0,25 sin 10 pTA sebesar... Jawabannya adalah diketahui I sama dengan 0,25 sin 10 pt. Ditanya adalah arus rata-ratanya. I sama dengan I maksimum sin omega T. IR sama dengan 2 IM per pi. Jadi 0,637 dikali IM. 0,637 dikali 0,2 sama dengan 0,1274. Dan jika dibulatkan adalah 0,13. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Mudah kan? Soal selanjutnya, hambatan 200 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC yang memenuhi persamaan V sama dengan 400 sin 100T. Jika V dalam volt dan T dalam sekon, besar arus rata-rata yang mengalir pada hambatan tersebut adalah... Diketahui R sama dengan 20 ohm, V 400 sin 100T. Yang ditanya adalah arus rata-rata. Jadi jawabannya adalah arus rata-rata sama dengan 2 IM per pi. Kita harus mencari IM-nya dulu. IM sama dengan IF dikali akar 2. VF-nya adalah VM per akar 2. Jadi 200 akar 2. IF sama dengan VF kali R. 200 akar 2 per 20 sama dengan 10 akar 2A. IF dikali akar 2 sama dengan 10 akar 2 dikali akar 2. IM-nya adalah 20A. Dan IR-nya adalah 2 kali 20 per pi sama dengan 40 pi per A. Teman-teman, mari kita berlatih soal selanjutnya. Sebuah elemen 12 volt dan sumber generator AC dengan tegangan efektif 12 volt disusun seri. Tegangan V yang dihasilkan ialah... Diketahui tegangan DC sama dengan 12 volt dan tegangan EF adalah 12 volt. Ditanya adalah tegangan. Jadi jawabannya adalah VAC sama dengan V maksimum dikali sin omega T. VM sama dengan VF dikali akar 2 sama dengan 12 akar 2 volt. VAC sama dengan 12 akar 2 sin omega T. Jadi V-nya adalah VDC ditambah VAC sama dengan 12 tambah 12 dikali akar 2 sin omega T. Yang dimana 12 sama dengan 1 plus akar 2 sin omega T volt. Nah, soal berikutnya adalah 3 kapasitor C1 20 μV, C2 24 μV, dan C3 30 μV disusun secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki impedansi total kapasitor 500 ohm. Frekuensi tegangan arus bolak-balik yang mengalir sebesar... Pembahasan soal berikutnya adalah 1 per C5 sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per 24 ditambah 1 per 30. Kita samakan penyebutnya jadi 120. 6 plus 5 ditambah 4 per 120 atau disederhanakan menjadi 15 per 120. Jadi C5-nya sama dengan 120 per 15 atau 8 μF atau juga 8 dikali 10 pangkat min 6F. Jadi Z sama dengan XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2 pi FC. F sama dengan 1 per XC dikali 2 pi dikali C. F-nya jadi 1 juta per 8.000 pi atau 125 per pi Hz. Soal selanjutnya,
sebuah induktor memiliki induktansi diri 0,04H dihubungkan dengan sumber tegangan AFG dengan tegangan maksimum 240 V dan berfrekuensi 200 per pHz. Besar impedansi dan arus efektif yang mengalir melalui induktor tersebut adalah diketahui L sama dengan 0,04H, Fm sama dengan 240 V dan frekuensinya adalah 200 per pHz. Ditanya adalah Z dan IF-nya. Z sama dengan omega dikali L, sama dengan 2πf dikali L, yaitu 2pi dikali 200 per pi dikali 0,04, sama dengan 16 ohm. Dan IF-nya adalah IM per akar 2, di mana IM-nya ada 15 per akar 2. Jadi, IF-nya adalah 7,5 akar 2. Dan IM-nya adalah Vm per Z, sama dengan 240 per 16. IM-nya adalah 15A. Bagaimana? Ternyata mudah ya? Nah, soal berikutnya, generator AC dengan tegangan efektif 36 V dipasang seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan DC 9 V. Persamaan tegangan pada generator AC dalam fungsi waktu T adalah diketahui Vf sama dengan 36 volt dan VDC sama dengan 9 V. Yang ditanya adalah V. VAC sama dengan V maksimum dikali sin omega T. Vm sama dengan VEF dikali akar 2, sama dengan 36 kali akar 2 volt. VAC-nya sama dengan 36 dikali akar 2 sin omega T. V sama dengan VDC ditambah VAC. Jadi V-nya adalah 9, 1 plus 4 akar 2 sin omega T V. Sinyal tegangan sebuah dinamo didefinisikan sebagai V 1,5 akar 2 sin omega T volt. Dinamo dihubungkan dengan lampu yang memiliki hambatan 15 ohm, arus efektif yang mengalir pada lampu sebesar diketahui V sama dengan 1,5 akar 2 sin omega T dan R-nya adalah 15 ohm. Ditanya IF. IF sama dengan IM per akar 2. IM sama dengan Vm per R sama dengan 1,5 akar 2 per 15 sama dengan 10 pangkat min 1 akar 2. IF sama dengan 10 pangkat min 1 akar 2 per akar 2. Jadi jawabannya adalah 0,1A. Resistor 10 ohm dirangkai seri dengan induktor 10 mH dipasang pada tegangan AC berfrekuensi 50 Hz. Impedansi total rangkaian sebesar diketahui R sama dengan 10 ohm dan L 10 mH atau 10 pangkat min 2H dan F adalah 50 Hz. Yang ditanya adalah Z. Z sama dengan akar R kuadrat dikali XL kuadrat. XL sama dengan omega dikali L. XL sama dengan 2pi dikali F dikali L. Sama dengan 2pi dikali 50 dikali 10 pangkat min 2. Yaitu pi dikali 3,14 ohm. Jadi Z sama dengan akar 10 pangkat 2 ditambah 3,14 dikuadratkan. Jadi Z-nya adalah 10,45 ohm. Nah, teman-teman, soal berikutnya, jika tegangan maksimum sumber arus balak-balik sama dengan 200 pi, maka besar kuat arus maksimum yang mengalir pada rangkaian adalah diketahui R sama dengan 60 ohm, XL 120 ohm, XC 40 ohm, dan Vm sama dengan 200 volt. Ditanyanya adalah IM. Jawabannya Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikali XX dikuadratkan sama dengan akar 60 dikuadratkan ditambah 120 dikurang 40 dikuadratkan jadi 1000 ohm. IM sama dengan Vm per Z sama dengan 200 per 100 jadi 2A. Bagaimana? Mudah kan? Ternyata fisika sangat mudah ya. Asalkan kita rutin berlatih, jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, udah ngerti kan? Oh gitu, makasih ya Salma. Iya, sama-sama.